3 ayam betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kami sampaikan dari tim Universitas Muhammadiyah Malang kepada Dewan Juri yang terhormat dan rekan seintelektual kami. Sebelum memasuki materi presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri bersama dengan saya, Feranza, dan rekan saya, Sofan Ali dan Duflita Mastesa. Baiklah, selanjutnya kami akan memasuki materi presentasi dengan judul Transformasi Hukum melalui Restrukturisasi Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Agustinus menyatakan bahwasanya anak tidaklah sama dengan orang dewasa. Anak memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Maka dari itu, kehadiran hukum sangat diperlukan untuk memberikan pengertian dan pengetahuan terhadap realitas sosial, meskipun seringkali terjadinya hal-hal yang bersifat kontroversial. Tak jarang masyarakat pun sering menuntut adanya transformasi hukum demi keberlangsungan ketertiban sosial. Telah saya sampaikan sebelumnya bahwasannya anak tidaklah sama dengan orang dewasa, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Maka dari itu diperlukan perlindungan anak demi keberlangsungan kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana maksud pembentukan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan anak dilakukan demi menjaga kesejahteraan anak dan juga melindungi hak-hak anak tanpa diskriminasi. Hal ini tertuang pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika anak berhadapan dengan hukum secara langsung dan tidak langsung, psikologis anak akan terganggu. Terlebih lagi terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Identitas anak dipublikasikan pada saat pembacaan putusan yang terbuka untuk umum. Hal ini sebagaimana dimaksud pada pasal 54 junto pasal 61 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dampaknya anak akan menjadi malu, depresi hingga gangguan mental. Atas hal tersebut, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum optimal dan masih memiliki kerapuhan atas menjalankan prinsip kepentingan anak. Dan perlu diingat bahwasanya anak adalah kelompok rentan. Maka dari itu, kelompok kami mengambil 2 rumusan masalah, yakni yang pertama adalah apakah ketentuan dalam pasal 54 junto pasal 61 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah selaras dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimanakah restrukturisasi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Baiklah, selanjutnya terkait dengan perumusan masalah pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah ketentuan dalam pasal 54 junto pasal 61 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah selaras dengan prinsip sistem peradilan pidana anak Indonesia. Baik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 lahir dengan norma yang lebih menginkorporasikan prinsip dan nilai yang ada pada Konvensi Hak Anak serta mengambil pada instrumen hak asasi manusia khususnya yaitu pada hak-hak anak. Terdapat sebuah keistimewaan yang ada pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yaitu jenis keadilan restoratif. Adanya keistimewaan dalam pasal yang ada pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia ini memang dapat membantu untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh para pihak terkait. Akan tetapi, bukan berarti adanya keistimewaan tersebut menjadikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah memenuhi daripada tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, masih terdapat sebuah celah yang dapat menimbulkan diskriminasi dan tidak berkeadilan. Sebagaimana dalam pasal 54, yaitu hakim dalam memeriksa perkara dilakukan secara tertutup. Akan tetapi pada saat pembacaan putusan dilaksanakan secara terbuka. Hal ini dipertegas dalam pasal 61, yaitu hakim dalam melakukan pembacaan putusan dilakukan secara terbuka dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Ketentuan dari kedua pasal tersebut menimbulkan masalah tersendiri karena pembacaan putusan dilaksanakan secara terbuka yang dapat menimbulkan identitas anak dapat tersebarluaskan. Ketentuan dari kedua pasal tersebut tidak selaras dengan asas yang dianut oleh undang-undang ini. Terdapat dalam pasal 2, yaitu asas perlindungan, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas keadilan, dan asas non-diskriminasi. Dampak ketika identitas anak dipublikasikan, yaitu anak akan merasa malu, depresi, bahkan terkena gangguan mental. Konsekuensi daripada hal itu adalah anak harus disterilisasi dari ruang publik selama proses persidangan hingga selesai.
Tujuan daripada itu adalah untuk melindungi berbagai kemungkinan distraksi yang terjadi pada anak. Ingat pula bahwa anak perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan dipublikasikan identitasnya, yang mana terdapat dalam pasal 3 huruf H dan huruf I Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketidakselarasan pasal 54 junto pasal 61 dengan prinsip yang dianut oleh undang-undang ini juga dapat ditemukan dalam penerapan hukum di Indonesia, yang mana pada putusan pengadilan dapat ditemukan identitas anak tersebar luas yang dapat ditemukan pada Direktori Mahkamah Agung. Hal tersebut telah melanggar asas dan hak anak pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena itu, sistem peradilan pidana anak yang sekarang belum bisa dikatakan sebagai sistem peradilan yang ideal. Maka perlu dilakukan beberapa perbaikan, yang mana pada saat sidang dilakukan secara tertutup hingga sampai pada pembacaan putusan demi melindungi hak anak yang tercederai oleh pasal aku. Inkonsistensi yuridis pada pasal 54 junto pasal 61 bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 3, yang mana pasal 2 dan pasal 3 mengatur mengenai asas dan hak-hak anak. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelum saya menjawab rumusan masalah yang kedua, yakni bagaimana restrukturisasi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak oleh perempuan, maka yang perlu saya tekankan kembali bahwa dampak daripada anak yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana pendapat Kartono dalam bukunya yakni Patologi Sosial Kenakalan Remaja, bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum tentu psikis mereka akan terganggu dan bahkan dapat dilihat mentalnya tidaklah sama dengan anak pada umumnya. Mereka akan menganggap bahwa hukum adalah sosok yang menyeramkan bagi dirinya sehingga dia akan alergi terhadap hukum itu sendiri. Terlebih lagi terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan identitasnya dipublikasikan sehingga khalayak umum tahu terkait dengan identitasnya. Maka daripada itu, perlulah strategi untuk memasifkan asas kepentingan bagi anak sebagaimana yang telah tertera dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu strategi yang dapat digunakan yakni restrukturisasi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak oleh perempuan. Restrukturisasi merupakan penataan kembali struktur atau tatanan guna memaksimalkan kinerja. Sehingga restrukturisasi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak oleh perempuan merupakan penataan kembali struktur serta kinerja aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak yang dilakukan oleh perempuan. Sebagaimana yang kita ketahui pula bahwa sifat keibuan, keramahan, kesabaran dimiliki oleh perempuan dapat memberikan dorongan serta kekuatan pada anak, sehingga dapat memberikan rasa aman serta meminimaliskan tekanan mental, psikis dari anak tersebut. Dari hal tersebut dapat saya beri contoh, ketika anak terkena masalah, maka dia butuhlah sosok pelindung untuk dirinya. Dalam lingkup keluarga seperti ibu, lingkup sekitar yaitu kakak. Tidak dipungkiri pula bahwa memang segala tindakan yang dilakukan anak rentan terhadap hal yang tidak wajar. Akan tetapi lebih tidak wajar kembali ketika kita tidak melakukan pencegahan atau perbaikan terhadap anak tersebut. Terkadang pula yang perlu kita ingat kembali bahwa segala tindakan yang dilakukan anak tidaklah murni spontan di dalam dirinya. Akan tetapi terdapat dorongan dari lingkungan sekitar yang dia hidupi. Maka daripada itu, perlulah peran perempuan untuk memberikan sebuah pemahaman hukum dan menghapus anggapan bahwa hukum tidaklah menyeramkan untuk dirinya. Kemudian daripada itu, yang perlu digarisbawahi bahwa lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi segala hak yang dimiliki anak-anak. Sehingga apabila terjadi inkonsistensi yuridis terhadap undang-undang tersebut, maka dibutuhkanlah transformasi hukum guna memaksimalkan substansi yang terdapat di undang-undang tersebut. Dan memaksimalkan substansinya diperlukanlah restrukturisasi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak guna menjunjung tinggi asas kepentingan bagi anak Indonesia. Sekian pemaparan karya tulis ilmiah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.